wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga baik-baik saja ya. Oh iya, kali ini saya sedang berada di Masjid Agung Keraton Surakarta. Tempatnya tidak jauh dari pusat keramaian kota Surakarta. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Keraton Masjid Agung Keraton Surakarta. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk simak. Masjid Agung Surakarta. Dahulu masjid ini bernama Masjid Agung Keraton Hadiningrat dan dibangun oleh Pakubuwono III pada sekitar tahun 1749. Terletak di sekitar alun-alun utara Keraton Surakarta, tepatnya di bagian barat. Masjid ini memiliki posisi penting dalam penyebaran agama Islam di Solo. Pembangunan masjid ini tidak terlepas dari peran penting yang dipegang oleh seorang raja. Pada saat itu, ketika itu raja tidak hanya menjadi pemangku kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, tapi juga sebagai penyiar agama. Selain itu, pemilihan lokasi masjid yang dekat dengan keraton terinspirasi dari Masjid Agung Demak yang juga dibangun di dekat keraton dan alun-alun keraton. Berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar, bangunan utama masjid yang berukuran 34,2 meter kali 33 kali 5 meter menampung sekitar 2000 jamaah. Sepanjang perjalanannya, masjid ini telah melalui beberapa penambahan dan renovasi. Bangunan yang pertama dibuat adalah bagian utama masjid. Penambahan pertama dilakukan oleh Pakubuwono IV yang memberi kubah di bagian atas masjid. Tidak seperti kubah pada umumnya yang bergaya timur tengah, kubah pada masjid ini bergaya Jawa. Bentuknya menyerupai paku bumi. Penambahan berikut dilakukan oleh Pakubuwono X. Pakubuwono membangun sebuah menara di sekitar masjid serta sebuah jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Pintu masjid pun mengalami perubahan pada masa Pakubuwono X. Pintu bercorak gaburan bangunan Jawa beratap limasan diganti menjadi bercorak timur tengah. Terdiri dari 3 pintu dengan pintu yang berada di tengah lebih luas dari kedua pintu yang mengapitnya. Sementara Pakubuwono XIII membangun kolam yang mengitari bangunan utama masjid. Pembangunan kolam ini dimaksud agar setiap orang yang akan masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih. Tapi karena berbagai alasan, kolam ini tidak lagi berfungsi. Selain itu, Pakubuwono XIII juga membangun ruang kapudret dan serambi di bagian depan. Penambahan terakhir dilakukan oleh pemerintah Surakarta. Masih di area masjid ditambah beberapa bangunan dengan fungsi berbeda. Ada perpustakaan, kantor pengelola, dan poliklinik. Pada masa lalu, pengurus masjid ini merupakan anggota abdi dalam keraton. Setiap pengurus diharuskan terlebih dahulu menuntut ilmu di Madrasah Mambaul Ulum yang terletak di antara masjid dengan pasar lewat. Tapi ini hanya kepala pengurus masjid yang menjadi abdi dalam keraton dengan gelar Tafsir An-Naf. Sementara Madrasah Mambaul Ulum dikelola oleh Departemen Agama dan dijadikan pendidikan untuk masyarakat umum. Jadi itu tadi sedikit cerita mengenai sejarah berdirinya Masjid Agung Keraton Surakarta. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Maulana Ali izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.